Ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Ini merupakan bagian dari materi pengantar bisnis ya. Oke, sebentar. Bicara tentang pengelolaan sumber daya manusia, tentu tidak lepas dari dua pemahaman frase di sini ya, ada manajemen, pengelolaan atau dan juga sumber daya manusia itu sendiri ya. Kalau bicara manajemen tidak lepas dari pemahaman tentang sebuah ilmu dalam mengelola sumber daya. Dikaitkan dengan SDM tentunya mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi. Mengapa ini menjadi penting? Karena sumber daya manusia merupakan faktor utama penggerak lajunya organisasi atau perusahaan. Terlepas dari bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat didasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia juga. Sehingga dipastikan manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Dipahami bahwa MSDM berarti mengatur, mengurus SDM, tentunya berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Di dalamnya merupakan prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang qualified, ya, yang tepat, yang berkualitas untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Di sisi lain, MSDM juga merupakan aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengkoordinasian pekerjaan yang menyangkut sumber daya manusia atau pegawai yang di dalamnya ada pencarian pegawai, pelatihan pegawai, pengorganisasian pegawai, dan pelayanan mereka dikaitkan dengan pengembangan mereka ya, para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien. Adapun ruang lingkup kegiatan MSDM sebagai pelaku bisnis harus memahami bagaimana perencanaan dari staf yang dibutuhkan, bagaimana merekrut dan menyeleksi SDM, lalu penempatannya, placement, lalu bagaimana melatih dan mengembangkan. Kalau ditanya kenapa harus dilatih, padahal yang direkrut itu tentunya yang sudah terkualifikasi siap kerja. Di sini dipahami bahwa pelatihan ini ditujukan untuk menyesuaikan apa yang mereka pahami di dunia pendidikan sebelumnya atau di pekerjaan sebelumnya, disesuaikan dengan situasi atau lingkungan kerja di tempat yang baru. Lalu memelihara SDM, lalu menilai performannya atau menilai kinerjanya, penilaian kinerja, mengelola kompensasi ya, dan tunjangan, lalu juga memastikan keberadaan status mereka ya, kalaupun bisa dioptimalkan sampai masa pensiun ya itu berarti bisa mengoptimalkan sumber daya manusia ini sampai usia yang ditetapkan. Berbicara tentang perencanaan kebutuhan SDM, ini merupakan proses perencanaan kebutuhan tentang sumber daya manusia yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai pekerjaan, kegiatan yang dikaitkan dengan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi dalam perencanaannya dilakukan
job analysis ya, atau analisis pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di perusahaan itu berkaitan dengan orientasi kebutuhan kinerja nantinya. Yang didapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja, baik dari sisi jumlah, waktu, dan lain sebagainya. Dari job analysis ini melahirkan job description. Jadi deskripsi kerja di masing-masing jabatan ini harus direncanakan lebih awal. Sehingga pada akhirnya dari job description ini melahirkan job spesifikasi. Ya. Spesifikasi seperti apa SDM yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Sehingga ada faktor selanjutnya, yaitu faktor internal yang di dalamnya terdapat jumlah kebutuhan karyawan baru dan faktor eksternal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar, dan tenaga kerja. Secara ringkas, hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah memperkirakan supply dan demand, ya, berapa kebutuhan dan berapa juga pasokan yang memungkinkan kita memastikan mendapatkan tenaga kerja yang layak. Lalu mengevaluasi job requirement, ya, mengevaluasi hasil dari rekrutan pekerjaan itu sendiri. Dalam hal forecasting supply and demand, ini berkaitan dengan perkiraan jumlah permintaan atau kebutuhan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Lalu kita melihat bagaimana penawaran atau ketersediaan tenaga kerja di dunia kerja. Ya. Selanjutnya, memperkirakan jumlah permintaan dan penawaran dengan memperkirakan tenaga kerja paruh waktu atau juga pekerja sementara dan pemenuhan tenaga kerja dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Ini dikaitkan dengan efisiensi. Apakah ketika tenaga kerja baru itu bisa langsung sesuai pekerjaannya dengan yang diharapkan atau tidak, maka ada skema paruh waktu, skema temporary workers, dan skema pemenuhan tenaga kerja dari pihak luar atau outsourcing. Dalam mengevaluasi job requirement, kita juga melakukan analisis pekerjaan, job analisis. Lalu juga tadi disebutkan ada job description, membuat deskripsi pekerjaan, dan membuat job spesifikasi, yaitu spesifikasi pekerjaan atau jabatan ini layak dipenuhi oleh tipe karyawan seperti apa, ya, kompetensinya seperti apa. Job analisis ini berkaitan dengan proses dalam mempelajari, menggunakan, serta menguraikan berbagai informasi berhubungan dengan berbagai kegiatan, tugas, dan kewajiban dari satu jabatan. Tentunya ini melahirkan job description dan job specification. Tujuan dari job analisis ini untuk mencocokkan antara karakteristik individu yang di dalamnya berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki untuk memegang satu jabatan. Harus diingat bahwa kegagalan dalam mencocokkan kedua hal tersebut dapat menyebabkan kinerja karyawan tidak optimal dan kepuasan kerjanya sangat rendah, sehingga tidak jarang hal ini membuat individu dan organisasi menjadi frustasi karena adanya ketidaksesuaian dari harapan pegawai ataupun harapan perusahaan. Harus diingat bahwa pemahaman terhadap analisis pekerjaan atau job analisis ini sangat penting guna mendapatkan SDM yang tepat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Semua informasi harus akurat sehingga
bisa memuat persyaratan jabatan yang akan diperoleh yang sesuai dengan hasil analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan melakukan analisis pekerjaan ini, kita dapat memperoleh berbagai manfaat, diantaranya bahan rujukan untuk selanjutnya dibuatkan iklan. Ya, diperlukan seorang manajer handal, diperlukan seorang supervisor handal, diperlukan sebagai seorang kepala cabang atau hal-hal lain yang berkaitan dengan iklan. Penyusunan persyaratan jabatan, membantu menentukan besarnya imbalan yang akan diterima, juga sebagai bahan pengembangan materi wawancara, alat tes, dan pengembangan formulir evaluasi, serta bahan orientasi bagi karyawan baru. Selanjutnya dari job analysis, masuk ke job description. Di sini merupakan pernyataan tertulis yang berisi uraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan jika nanti mengisi lowongan kerja tersebut. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara satu posisi dengan posisi lainnya di dalam dan di luar organisasi, dan ruang lingkup pekerjaan di mana si pemegang jabatan itu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, baik berupa divisi, departemen, atau bagian secara keseluruhan. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam job description ini? Yaitu memperhatikan ringkasan pekerjaan, tugas yang harus dilakukan, supervisi atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya, hubungan dengan jabatan-jabatan lain, bahan, alat, dan mesin yang digunakan untuk memastikan pekerjaan itu bisa terlaksanakan dengan optimal. Kondisi kerja atau kondisi lingkungan kerja, penjelasan tentang istilah-istilah yang ada di perusahaan yang mungkin tidak lazim, dan bisa saja berisi komentar, tambahan, atau keterangan-keterangan yang berkaitan penguatan atas pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya job specification. Ya, ini merupakan pernyataan tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang tentunya diperlukan agar seorang pegawai bisa bekerja secara efektif. Di dalamnya lengkap dengan kualifikasi khusus, pengalaman yang dibutuhkan, hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia menduduki jabatan tertentu. Spesifikasi pekerjaan, spesifikasi jabatan ini sangat berguna dalam mencocokkan seseorang dengan posisinya atau jabatan yang akan diisinya, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan apa yang nanti harus diikuti. Beberapa kriteria umum yang dijadikan patokan berkaitan dengan job specification, yaitu pendidikan, tingkat pendidikannya, tingkat kecerdasan, tingkat pengalaman, tingkat keterampilan dan pengetahuannya. Secara fisik juga diperhitungkan statusnya, lalu jenis kelaminnya, usia produktifnya, lalu kewarganegaraan, dan teknik komunikasi yang harus dimiliki dalam menduduki jabatan tersebut, dan sifat-sifat yang mendukung terlaksananya jabatan tersebut. Dari job description atau job analysis dan job description serta job spesifikasi, lalu fungsi MSDM selanjutnya adalah melakukan rekrutmen. Di sini dipahami sebagai bentuk atau upaya mengundang calon pelamar sebanyak mungkin sehingga organisasi mampu atau mendapat kesempatan luas untuk menemukan calon yang paling sesuai, tentunya dengan jumlah preferensi yang lebih banyak dan berkualitas. Stoner menyebutkan bahwa rekrutmen ini merupakan proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana SDM untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dengan rekrutmen ini kita mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan manajemen bisa memilih dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Semakin banyak tentunya semakin baik.
Setelah mendapatkan atau setelah masuknya lamaran, jadi kalau rekrutmen itu dimulai dari informasi penarikan karyawan atau calon karyawan sampai masuk lamaran kerja. Nah, itu tahapan rekrutmen. Nah, dari situ masuk seleksi. Ya, seleksi ini merupakan pemilihan dan penyaringan di antara pelamar yang ada melalui berbagai penilaian dari data rekrutmen yang masuk atau lamaran yang masuk. Seleksi perlu dilakukan jika pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Terdapat lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan dengan jabatan yang akan diisi. Berbicara tentang teknik dan metode seleksi, ini ada berbagai macam. Yang terpenting diperhatikan adalah masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu yang berkesesuaian dan mampu memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai calon atau kandidat karyawan yang akan direkrut atau diterima. Teknik metode tersebut dapat dikelompokkan dalam konteks metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah misalkan hanya dengan mengisi formulir lamaran, data biografis, referensinya dari siapa atau rekomendasi dari siapa. Kalau yang lebih ilmiah atau metode ilmiah dengan melakukan seleksi tertulis, tes kemampuan, keterampilan, pengetahuan, tes kepribadian, sikap, motivasi, dan lain-lain. Juga tes fisik dan psikologis, ya, psikotes, ya, serta kesehatan. Lalu selanjutnya dilakukan interview atau wawancara untuk diakhiri dengan tes simulasi kerja dan assessment center guna memastikan calon karyawan siap untuk ditempatkan. Jika sudah didapatkan karyawan yang terpilih, maka fungsi MSDM selanjutnya adalah placement, menempatkan pelamar atau tenaga kerja yang paling memenuhi syarat sesuai dengan tempat pekerjaan yang ada. Ada dua cara placement, yaitu setelah lulus langsung ditempatkan, atau juga melalui induksi, atau memperkenalkan, menghantarkan orang tersebut dalam situasi pekerjaan dengan cara orientasi atau masa uji coba. Atau istilah lainnya on the job training, ya, pekerjaan yang dalam ruang lingkup training, ya, tapi dalam pekerjaan yang langsung. Demikian pembahasan kali ini tentang mengelola sumber daya manusia dalam konteks memastikan kita mendapatkan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan harapan dari perusahaan untuk sama-sama menggapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. Oke.